beberapa golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah 7 golongan manusia. Yang pertama, Rasul mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Gak gampang jadi pemimpin itu, gak gampang. Ya, tapi karena dunia itu hulwatun khadira, manis, hijau, menggoda, orang berebut untuk jadi pemimpin karena tergoda. Yang pertama, imamun adil. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa Nabi mengatakan pemuda? Karena biasanya pemuda itu gampang tergoda. Godaannya banyak di dunia ini buat pemuda. Dalam kondisi dia ya fit, nafsunya masih gede. Kalau sudah tua, ya memang dia sudah bau kuburan gitu kan. Dia pantas kalau sering ke masjid karena sudah, kalau istilah orang Jawa itu mambu kuburan. Wis ya ke masjid. Mau apa lagi dia? Tapi pemuda yang mendekatkan diri kepada Allah sejak dari awal mudanya, itu benar-benar satu yang istimewa. Maka Allah Jalla Jalaluh memberikan kepadanya naungan kelak di hari kiamat. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Subhanallah. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia bersafar, yang akan menjadi kerinduannya adalah rumah Allah Jalla Jalaluh. Bila azan dikumandangkan, hatinya seakan berat kalau tidak berjalan menuju ke masjid. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi salah seorang di antara mereka. Tapi ingat, rajulun, bukan ibu-ibu ya. Ini yang disunahkan, dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak ke masjid adalah para lelaki. Adapun buat ibu-ibu, hatinya bergantung di mana? Jangan di pasar hatinya. Karena banyak ibu-ibu yang bergantung hatinya di pasar. Lewat pasar, papa berhenti pak, sana mau berhenti. Subhanallah. Tidak, itu nggak akan dapat naungan di hari kiamat yang seperti itu. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah pun karena Allah Jalla Jalaluh. Dia dekat dengan temannya bukan karena harta, bukan karena temannya kaya dia dekat. Dia mendekati sahibnya bukan karena sahibnya itu bisa memberikan manfaat kepada dia, tapi karena sahibnya itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita dekat sama orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan dapat naungan kelak di hari kiamat. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik dan terhormat, memiliki kedudukan wanita ini. Kemudian lelaki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Dia meninggalkan hal itu. Kemudian yang ke-6, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ingat, usahakan dalam kehidupan ini kita memiliki 1 amalan saja, jangan banyak-banyak. 1 amalan saja yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Jalla Jalaluh. Gak perlu suaminya tahu, gak perlu istrinya tahu, gak perlu anaknya tahu. Allah yang perlu tahu. Sembunyikan amal itu, mudah-mudahan amal ini yang dapat membantu kita. Tatkala amal-amal yang lainnya berbalut riya, berbalut ingin dipuji, 1 amal ini mudah-mudahan yang dapat menyelamatkan kita, dan kita dapat mendapatkan naungan kelak di hari kiamat.
Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Dan seseorang yang ingat Allah dalam kondisi sendirian, kemudian air matanya menetes. Meneteskan air mata di depan orang banyak itu gampang. Apalagi kalau meneteskan mata karena ditinggal orang yang dicintai. Cobalah saya tanya sama ibu-ibu, kapan terakhir meneteskan air matanya? Ketika dimarahin suaminya, ketika anaknya sakit, ketika kena musibah. Tapi kapan kita meneteskan air mata kita karena takut sama Allah SWT? Pernahkah kita duduk sendiri, merenung tatkala manusia semua lelap dalam tidurnya, nyenyak dalam mimpinya, kita ingat Allah dan meneteskan air mata kita. Nah,